Pernahkah sahabat merasa bahwa sesuatu yang paling sederhana dalam hidup ternyata bisa menjadi jalan kesembuhan? Air yang kita minum setiap hari, yang begitu jernih, begitu mudah kita temukan, sebenarnya menyimpan rahasia besar. Rahasia yang diwariskan oleh para ulama, bersumber dari doa-doa yang diajarkan dan dipenuhi keberkahan Nabi Muhammad SAW. Rahasia ini bukan hanya sekedar untuk kesehatan jasmani, tapi juga untuk membersihkan hati dan menyinari jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, setiap hari kita minum air. Air ini masuk ke dalam tubuh kita, menjadi bagian dari darah, mengalir ke seluruh organ. Tapi pernahkah kita berpikir, bagaimana jika setiap tetes air yang kita minum bukan hanya sekedar menghilangkan haus, tapi juga menjadi obat untuk hati dan jasad kita? Para ulama menuliskan dalam kitab-kitab mereka bahwa ada doa dan bacaan yang agung ketika kita meminum air. Bacaan itu bukan hanya sekedar lafaz, tapi sebuah wasilah, sebuah perantara yang insya Allah mendatangkan keberkahan, syifa dan penjagaan dari Allah. Tapi sahabatku, sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak saudara-saudara kita yang bisa merasakan manfaat kajian ini. Dan insya Allah setiap amal jariah yang mengalir akan menjadi pahala yang tidak terputus bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, coba kita ingat kembali, berapa kali dalam sehari kita meneguk air? Mungkin saat bangun tidur, setelah makan, atau ketika tubuh terasa haus di siang hari. Air itu tampak sederhana, bening, bahkan sering kita abaikan. Tapi sadarkah kita, tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari air, dan tanpa air tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Begitu besarnya peran air, hingga Allah sendiri menegaskannya dalam kitabnya. Maka
bagaimana jika setiap tetes air yang kita minum bukan hanya menghidupkan jasad, tapi juga untuk menyinari jiwa. Ada sebuah kisah dari seorang ulama salaf. Beliau memiliki murid yang sering sakit-sakitan. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan sering mengeluh. Suatu ketika sang murid bertanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan agar Allah memberi kesehatan kepada saya?" Sang guru menjawab dengan lembut, "Jangan biarkan air yang masuk ke tubuhmu kosong dari doa. Air itu rahmat Allah. Sertakan niat, sertakan doa. Karena doa bisa mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa." Sejak hari itu, sang murid setiap kali meminum air selalu membaca doa. Perlahan tubuhnya semakin kuat, wajahnya lebih bercahaya, dan lebih penting lagi, hatinya menjadi lebih tenang. Sahabatku, para ulama mengajarkan ada dua bacaan yang sangat baik ketika kita meminum air. Yang pertama, nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang artinya aku berniat memperoleh kesembuhan dengan berkah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan ini adalah bentuk pengakuan kita bahwa segala kesembuhan datangnya dari Allah dengan wasilah keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah doa yang menyehatkan hati, membersihkan jiwa, melembutkan akhlak, dan mengeluarkan sifat-sifat buruk dari dalam diri kita. Lalu yang kedua, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, yang artinya dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik di bumi maupun di langit. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa-doa ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca doa ini 3 kali di pagi dan sore hari, maka tidak ada bala yang mendadak menimpanya. Inilah doa yang melindungi tubuh kita, menjadi benteng jasmani, menjaga dari segala macam penyakit, baik medis maupun non-medis. Maka sahabatku, coba bayangkan, ketika kita minum air, kita gabungkan dua bacaan ini. Yang pertama membersihkan batin, yang kedua melindungi jasad. Air yang masuk ke tubuh kita bukan lagi hanya air biasa, tapi berubah menjadi cahaya yang menghidupkan hati dan menyehatkan badan. Disinilah letak rahasia yang sering terlupakan. Rahasia sederhana tapi penuh makna. Sebuah amalan kecil, tapi insya Allah akan memberikan dampak besar dalam hidup kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mulai hari ini jangan biarkan air yang kita minum masuk tanpa doa. Sertakan niat, sertakan bacaan, insya Allah setiap tetesnya akan menjadi syifa, obat bagi hati dan jasad kita. Mari kita tutup kajian ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, jadikanlah setiap air yang kami minum sebagai cahaya di hati kami, sebagai kesembuhan di tubuh kami, sebagai keberkahan di dalam umur kami, dan sebagai benteng dari segala penyakit dan bala. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, tuntunlah kami menuju apa yang Engkau ridhoi. Wafatkan kami dalam iman dan Islam, dan jadikan kalimat terakhir kami sebelum ajal menjemput adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, serta tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga dengan itu kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.